Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat tergeraknya hati kita untuk terus menambah bekal akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Dan bekalilah diri kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa. Kapan kita peduli dengan urusan akhirat kita dan terus berusaha untuk menambah bekal akhirat kita, selagi kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal, maka itu adalah taufik dan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit sakit yang tidak terlalu parah, tidak kronis, tapi berupa flu saja. Namun hal itu kadang-kadang sudah membuat badan menjadi tidak nyaman. Mau ngaji rasanya berat, mau sujud agak panjang rasanya tidak nyaman. Berbeda sekali dengan kondisi di mana kita bisa fit, kita sehat walafiat. Maka kesehatan juga adalah sebuah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang kita tidak menyadari besarnya nikmat itu kecuali saat kita sudah sakit. Maka pelajarannya adalah selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih muda, hendaknya kita memanfaatkannya untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Waghtanim khamsan qabla khams." Manfaatkan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Dan salah satunya adalah wasihhataka qabla maradik. Manfaatkan kondisi sehatmu sebelum datang kondisi sakitmu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui azkarus salat, kajian tentang tafsir bacaan salat. Kita berusaha mendalami makna-makna bacaan salat dalam rangka meningkatkan kualitas salat kita. Karena salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab. Inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salat. Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa in saluhat saluha sairu amali. Kalau salatnya bagus, maka amalan selainnya juga akan ikut bagus. Wa in fasadat fasada sairu amali. Dan kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain juga akan ikut rusak. Yang ini menunjukkan bahwasanya salat adalah salah satu amalan yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau kita pegang satu, yang lain ikut. Bahkan di sini Nabi Muhammad SAW mengumpamakan salat itu seperti hati untuk badan kita, ya, seperti jantung atau qalb, ya, untuk badan kita. Kalau dia baik, maka seluruh tubuh akan baik.
Dan kalau dia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak juga. Maka alangkah baiknya juga kalau kita punya perhatian khusus untuk sholat, sehingga kalau kita menambah ilmu, kita jadikan sholat ini sebagai salah satu prioritas. Kita mau sendiri, oh sholat saya masih kurang di sana sini, masih kurang khusyuk, masih belum memahami bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita mengkhususkan waktu, bahkan berbulan-bulan, bisa jadi bertahun-tahun untuk mendalami makna bacaan salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada sesi yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita bangun dari ruku atau i'tidal. Saat bangun kita mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, yaitu kalau kita sholat sendirian atau menjadi imam, kemudian makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu. Demikian juga imam membaca Rabbana walakal hamdu, orang yang sholat sendirian juga membaca Rabbana walakal hamdu, berarti makmum tidak disyaratkan untuk mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, cukup dia membaca Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu saja, dengan 4 variasinya. Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, dan Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini yang paling populer di Jember yang mana Pak dari 4 ini? Rabbana walakal hamdu yang paling populer ya. Oke, ternyata ada 4 variasi lain, bisa kita variasikan untuk berusaha menghafalnya juga dan tidak mudah lupa. Jadi yang paling masyhur adalah Rabbana walakal hamdu. Kemudian ada variasi tambahan Allahumma, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Variasi yang ketiga, wa-nya dihilangkan, jadi Rabbana lakal hamdu. Kemudian variasi yang keempat adalah ditambahkan, dikurangi wa, ditambahkan Allahumma. Jadi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini bisa kita variasikan. Nah, kalau 4 ini maknanya kurang lebih lah. Ada Rabbana saja, ada Allahumma Rabbana. Sementara Allahumma itu artinya adalah ya Allah. Jadi kalau kita tambahkan Allahumma, Pak, ada tambahan maknanya enggak? Atau ada tambahan pahalanya apa enggak? Misalnya selama ini kita membacanya Rabbana walakal hamdu, kemudian ini ada tambahan ilmu baru, oh kita variasikan. Pertama ingin penyegaran, yang kedua berharap dapat pahala lebih, boleh enggak Pak? Kata orang Arab, ziyadatul mabna ziyadatul ma'na. Ada tambahan bangunan, itu berarti ada tambahan maknanya. Ada tambahan bangunan berarti ada tambahan arti. Bangunan maksudnya adalah tambahan lafaz, tambahan redaksi. Maka berarti ada tambahan maknanya. Lebih dalam, kita ulang-ulang, kita panggil Tuhan kita Allahumma Rabbana. Tentunya manggil Allah, menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, itu adalah amalan tersendiri. Maka kalau kita tambahkan, itu kita dapat tambahan pahala. Sama ya dengan tambahan berapa? Allah, Allahumma, ya. 4 suku kata Pak, tambahan 1 kalimat tapi 4 suku kata. Ini semuanya kira-kira dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala enggak ya? Oh enggak Pak, kira-kira dapat tambahan pahala apa enggak kalau kita tambahkan ini? Pertama karena tambah capek ya, meskipun tambah capek ya, ini tambah capek hanya di bawahnya detik, ada apa sih? Ada menit, ada detik. Bawahnya detik itu apa lagi Pak yang lebih kecil Pak? Hah? Mungkin hanya 1/4 detik, hanya 1/5 detik tambahannya, bahkan kurang dari itu.
Allahumma misalnya, kita menambah Allahumma, tapi insya Allah menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana kalau kita tambahkan gerakan solat kita dengan yang sunnah-sunnah, ya, yang afdal, maka itu akan menambah pahala solat kita. Jadi kita kadang-kadang berpikir, apa sih bedanya 4 kalimat ini? 4 redaksi yang berbeda ini tambahannya apa? Yang satu cuma ditambahi wa, nah, yang satu ditambahi Allahumma, yang dua tanpa wa dan tanpa Allahumma. Nah, kadang-kadang kita berpikir seperti itu, tapi pertama ini adalah variasi. Kita itu butuh variasi karena hati kita bosan sebagaimana badan kita juga capek dan bosan. Hati kita bosan kadang-kadang. Maka kita butuh variasi-variasi. Kemudian yang kedua, niatkan untuk mendapatkan pahala. Tambahan 1 huruf. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya 1 huruf. Wa itu 1 huruf, Pak. Karena bahasa Arab kan, ya, wa itu diwakili oleh 1 huruf, tapi ada harokatnya wa gitu. Kalau dalam bahasa kita menjadi 2 huruf. Itu semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah hikmah yang lain. Selain variasi, juga ada tambahan pahala. Tapi bagaimana dengan yang lebih pendek? Yang lebih pendek juga punya hikmah. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yang pendek-pendek ini kadang-kadang lebih cocok saat kita agak buru-buru. Kalau agak buru-buru ya sudah, paketnya ambil yang pendek-pendek semuanya. Iftitahnya kita membaca misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk misalnya. Kemudian saat membaca subhana rabbiyal azim, kita baca subhana rabbiyal azim. Di sini kita membacanya, kita pilih yang paling pendek. Berarti apa? Dari 4 redaksi ini yang paling pendek adalah Rabbana lakal hamdu. Jadi tanpa Allahumma, tanpa wa. Atau kita milih paketnya enggak usah pakai iftitah sama sekali. Nah, terus ketika rukuk dan sujud, ketika i'tidal, karena sebagian ulama mewajibkan zikir ini. Kalau iftitah itu kan menurut semua ulama sunnah. Tapi kalau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, kemudian di sini kita membaca rabbana walakal hamdu. Ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, sunnah hayat ini. Tapi dalam mazhab Hambali hukumnya adalah wajib. Mereka mewajibkan. Maka sebagai bentuk kehati-hatian kita tetap membacanya. Tapi cara meringkas, memendekkannya adalah dengan mencari redaksi yang paling pendek. Jadi jangan dihilangkan, jangan dihapus, jangan ditinggalkan. Tapi kita bisa memilih variasi yang paling pendek. Nah, inilah hikmah dari adanya variasi-variasi ini. Baik, kemudian untuk zikir yang keempat. Yang keempat sudah ya. Jadi yang kelima. Yang kelima adalah sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bacaan yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini juga cukup populer, cukup masyhur juga. Ya, mubarakan fi. Sama. Pertanyaannya, apakah ada tambahan pahala untuk yang memilih bacaan yang lebih panjang? Jawabannya iya, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disia-siakan. Dasarnya apa? Hadis riwayat Al-Bukhari berarti sahih. Kata para ulama, kalau sudah disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari, maka sudah enggak usah dikomentari lagi, ini sahih misalnya. Sudah cukup penyebutan hadis riwayat Al-Bukhari, oh berarti itu hadis yang sahih, bahkan termasuk hadis yang paling sahih. Lebih kuat daripada ketika kita mengatakan rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Masih lebih kuat, lebih sahih yang punya Al-Bukhari. Menurut para ahli hadis seperti itu. Lebih kuat lagi kalau keduanya sepakat, rawahul Bukhari wa Muslim. Sama-sama Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Atau yang kita kenal sebagai istilah muttafaqun alaih.
sudah enggak usah dikomentari lagi, sudah enggak perlu. Ya berarti ini hadis yang sahih. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari menyebutkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan untukmu segala pujian, yaitu pujian yang banyak, baik juga diberkahi. Jadi kita tambahkan bahwasanya pujian yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pujian yang banyak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Pujian yang banyak kita sebutkan, kita ini ingin memuji Allah dengan pujian yang banyak. Nanti akan ada beberapa bentuk ya cara meringkas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi meringkas zikirnya, kita sebutkan satu zikir tapi kemudian kita sebutkan misalnya sebanyak makhlukmu, ya, seberat singgasanamu. Jadi cara menambahkan kualitas dalam zikirnya adalah memuji Allah, kemudian kita tambahkan sebanyak makhluk-makhlukmu misalnya. Jadi ini cara lain. Kan kita sudah pernah belajar misalnya saat setelah sholat ya kita disunahkan membaca subhanallah ya 33 kali misalnya. Jadi ini salah satu variasi. Kita membaca zikir kemudian kita ulang-ulang subhanallah 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 sampai 33 kali. Nah, itu bagus. Tapi Nabi juga mengajarkan di sini cara yang boleh, tidak dengan diulang-ulang misalnya Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu, tidak, tapi Rabbana walakal hamdu hamdan katsira. Ini variasi kan singkat ya, dengan redaksi yang lebih pendek tapi menunjukkan bahwasanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Rabbana walakal hamdu hamdan katsira. Jadi ada penyebutan sebanyak jumlah makhlukmu, ya, ada sepenuh langit dan bumi, sepenuh alam yang terletak di antara keduanya, bahkan sepenuh apapun menurut kehendakmu ya Allah. Jadi ini cara menambahkan kualitas zikir yang juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dengan mengulang-ulang, tapi ada juga dengan menambah kualitas tapi dengan menyebutkan bentuk jama' atau kalimat yang menunjukkan banyak, hamdan katsira, seperti dalam contoh ini. Jadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsira thayyiba, baik, pujian yang baik, karena segala pujian bagi Allah tentunya merupakan pujian yang baik. Mubarakan fi, yaitu pujian yang diberkahi. Kenapa diberkahi? Apa artinya diberkahi? Berkah artinya adalah banyak, mendatangkan banyak manfaat. Jadi makna barakah adalah terciptanya manfaat yang banyak dari sesuatu yang sedikit.